Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, kita berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua bersama saya dalam keadaan sehat, dipelihara sama Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita terlebih dahulu datang kepada Yesus. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kita bisa tidur dengan nyenyak, tubuh kita sehat. Mari kita bangun pagi menyembah kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus. Kita membaca firman Tuhan, kita memujiakan Tuhan. Sebab Dia adalah pusat hidup kita. Tuhan adalah sentral di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Yesus juru selamat kita. Dia Bapa yang sangat kita cintai. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku Yesus, aku angkat meninggikan Engkau. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat 28-29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian, maka perkataanmu Yesus kutaruh di dalam hatiku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataan telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Maka perkataanmu ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Maka perkataan-Mu Yesus selalu kusimpan dalam hatiku. Sucikanlah mulutku, pikiranku dan hatiku. Pagi ini kami membaca firman-Mu Bapa. Ampuni semua dosa
berdosa, salahku Bapa. Aku ini orang berdosa, tidak ada arti apa-apa hidupku hanya karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih. Kami percaya pagi ini semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, berfirman kami siap baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Sebab kita adalah anak Tuhan Yesus. Kita belajar taat kepada firman Tuhan. Dan kita belajar bersyukur selalu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 tadi saya baca. Allahku, engkau aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Di ayat ke-11 dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau ya Tuhan. Ajarkan aku ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Mari kita kembali pada selalu firman Tuhan rutin. Kita baca setiap pagi perjanjian lama ulangan 31. Nanti malam kita baca perjanjian baru. Kita sudah memasuki kisah para rasul. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, semoga anugerah Tuhan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Biarpun banyak tantangan pergumulan Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Jangan persoalan itu menjadi beban sehingga mempengaruhi hubungan kita tidak sehat dengan Tuhan. Itu iblis punya. Serahkan ke firman Allah sudah menjawab. Serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi artinya masalah horizontal kita serahkan kepada Tuhan. Saat ini kita fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau baca ulangan 31 ayat 14 sampai 30 demikian firman Tuhan. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Amin. Masalah kematian itu sudah ketetapan dari Tuhan. Sebabnya pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah berkata, ya, jangan kau makan buah itu larangan, engkau akan mati. Ya, coba kita baca Kejadian 2 ayat 17. Ini firman Tuhan sudah bicara sudah. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini merupakan titik awal saudara. Kan masalah kematian itu manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sebetulnya Tuhan menciptakan manusia awalnya tidak mengenai kematian. Kalau saudara baca dalam Alkitab, jatuh di dalam dosa baru bicara kematian. Jatuh dalam dosa rohani mati, jasmani juga mati. Awalnya manusia diciptakan Tuhan itu hidup semalu yang hidup. Tidak bicara dari kejadian. Fase 1 nggak ada kematian itu dari awal. Baca Kejadian fase 2 7. Saya mau baca nih. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Tuh, nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, bukan menjadi makhluk yang mati. Makhluk yang hidup. Itu yang pertama, alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua, ayat yang ke-9. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Itu ya. Jadi 3 jenis pohon. Pohon yang baik untuk dimakan buahnya. Pohon itu kedua, pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ada 3 pohon. Ada pohon kehidupan, ya, ada pohon baik dan jahat, dan berbagai macam pohon yang saat ini yang kita makan, buah mangga, buah manggis, ya, buah jeruk, ini masuk di dalam berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buah ini, ya, yang sampai saat ini ada. Tapi pohon kehidupan tidak ada. Jadi kesimpulannya sudah disediakan pohon kehidupan. Terbukti nyata waktu Tuhan lihat manusia Adam sudah jatuh dalam dosa, langsung pohon kehidupan itu diambil. Jadi berarti kesimpulannya
Tuhan maunya itu supaya awalnya itu tidak ada kematian, saudara, dari awal. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan perintahkan, jangan kau makan. Kalau kau makan, mati kau. Berarti kesimpulannya, Tuhan sudah menetapkan tidak ada kematian. Tapi kalau lu makan, mati lu. Nah, makanya oleh karena itu dalam Ibrani 9 ayat 27 Tuhan sudah menetapkan kematian. Makanya Musa sudah disuruh Tuhan menghadap persiapan. Jadi buat kita juga sama, saudara. Setiap kita kalau menghadapi kematian harus siap nggak dengan firman Tuhan. Maka dikatakan di sini, sesungguhnya sudah dekat waktunya engkau akan mati. Tapi kemudian firman Tuhan, kemudian berfirman Tuhan kepada Musa. Artinya mari, setiap kita harus penuh dengan firman Tuhan sebelum hari ajalnya tiba. Maka saya selalu siap, saudara. Kalau Tuhan mau panggil saya sudah siap. Karena saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya hidup menjadi pelaku firman. Saya melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam Alkitab, saya mau lakukan dengan setia. Saya menjadi pelaku firman. Saya ingin menjadi murid Tuhan. Saya ingin menjadi hamba Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang setia, yang taat kepada firman Tuhan. Untuk mencinta. Kan karena Tuhan sudah bilang kan. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang kamu sisa, jangan mengikuti keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Dalam suatu Yunus 2 ayat 17. Dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Waktu mari itu kita lakukan firman Tuhan. Ya. Ayat 15, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Jadi Musa sudah berdialog dengan Tuhan. Berarti Musa dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada Musa bahwa nanti ya akan bangkit berzina dengan Allah lain sehingga bangsa Israel banyak berdosa kepada Tuhan. Maka Musa dikasih tahu dulu nih loh, bahwa umatmu nanti ini, umat Israel ini ya akan banyak berdosa. Bahkan mereka akan meninggalkan Tuhan katanya. Terus ayat 17, pada waktu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembuhkan wajahku terhadap mereka sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah itu. Coba nih bahaya, saudara. Jangan sampai Tuhan tidak bersama kita. Kalau Tuhan tidak bersama kita, maka ada malapetaka besar. Ada kesusahan, segala macam problem. Maka kita perlu koreksi diri. Seringkali dalam dunia bisnis mungkin seperti seolah ditinggalkan sama Tuhan. Jangan-jangan kita ada dosa di depan Tuhan. Karena firman Allah katakan, karena mereka banyak yang mereka berdosa kepada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, mengingkari perjanjian Tuhan. Ya, dia membuat Allah patung segala macam, berzina jahat di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, jangan-jangan ada dosa seperti dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan karena Tuhan telinga tidak singkat mendengar, tangan Tuhan tidak cukup panjang menolong, tapi karena dosa yang memisahkan. Oleh itu kita belajar di sini supaya kita takut akan Tuhan. Hidup kita jangan main-main dengan dosa. Stop dosa. Udah waktunya Bapak Ibu sekarang hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi pelaku firman, jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan Yesus, supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Ayat 18, tapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah. Coba berpaling kepada Allah, bangsa yang jahat. Setiap kita jangan datang ke dukun ya, datang ke Gunung Kawi, atau datang kepada dewa-dewa, atau datang kepada paranormal, orang pintar. Nggak ada tuh, nggak ada. Kita stop itu semua. Dalam nama Yesus, kita hanya kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Murka nanti Tuhan itu. Ya, jangan main-main loh saudara. Ya, Roma 11:22, hati-hati saudara dengan firman Tuhan. Saya takut sebagai hamba Tuhan mengajar firman Tuhan sungguh-sungguh yang sesuai firman Tuhan. Maka pentingnya Bapak banyak baca Alkitab supaya kita mengerti ayat per ayat. Ini Roma 11 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya, jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun dipotong. Wah, nggak takut saudara, selesai saudara. Kalau dipotong Tuhan selesai, nyawa kita diambil sama Tuhan, dimasukkan neraka seperti dalam Lukas 12 ayat 5.
Tuhan berkuasa membunuh dan memasukkan neraka itu. Ya, ngeri kita takut sama Tuhan. Oleh itu mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Supaya jangan sampai Tuhan itu murka, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, karena Tuhan takutilah dia, kata Lukas 12:5. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Itu Lukas 12:5. Maka kita takut sama Tuhan ya. Ayat 19, oleh sebab itu tuliskan nyanyian ini dan ajarkan kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini terhadap menjadi saksi bagiku terhadap orang nyanyian. Mari kita senantiasa memuji Tuhan seperti saya. Setiap saya akan baca firman ada pujian nyanyian. Karena di dalam Mazmur 22:4 dikatakan, hadirat Tuhan ada di atas puji-pujian. Kita memuji, menyembah Tuhan. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Ini tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tapi mereka akan menjadi berpaling kepada lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjian akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyi akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyi akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Mari kita mau takut kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, dan hidup kita penuh dengan nyanyian pujian untuk Tuhan. Maka Musa menuliskan nyanyi ini dan mengajarkan kepada anak ini. Musa mengajar nyanyian pujian. Mari Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu adakan praise and worship, nyanyian pujian untuk Tuhan. Di situ kita undang hadirat Tuhan. Kepada Yosua bin Nun diberikan perintah firman-Nya, kuatkan teguhkan hatimu, sebab kau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Lihat ini, ada penyertaan Tuhan, ada puji-pujian, ada penyembahan, ada penyertaan Tuhan. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan komentar itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang Lewi mengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Tabut perjanjian kitab Taurat itu firman Tuhan ada dalam hati kita. Sebab aku mengenal kedegilan dan ketegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilan terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sudah aku mati. Sudah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Ayat 30 yang terakhir. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyi ini sampai perkataan penghabisan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Ulangan 31, 14-30. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari di sini kita bisa belajar supaya senantiasa kita mau taat pegang janji Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Kalau kita jauh dari Tuhan, kata firman Tuhan ini, murka Tuhan, kesusahan akan terus menimpa karena mereka menyimpang dari Tuhan. Tapi kalau kita penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, di situ Tuhan akan berkati. Akan kujanjikan, kata Tuhan, ada janji Tuhan dan Tuhan akan menyertai di sini. Aku akan menyertai engkau, ayat 23. Kalau kita penuh dengan pujian penyembahan, kita taat, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Maka berkataanmu telah kita simpan firman Tuhan. Ku simpan, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa terhadap Tuhan Yesus. Kita ampun sama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan
memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami sebelumnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa komitmen kita percaya dan berdoa, berpegang pada firman Tuhan. Jangan pernah jauh, jangan pernah menyimpang. Tuhan murka habis kita, tapi kita penuh dengan pujian dan penyembahan. Ada penyertaan Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.